semangat. Masuk ruangan pakai UFO. Nah, hand sanitizer. Oke, protokol kesehatan. Harus pakai 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera kita semua. Tadi pun yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Hannibal, yang saya hormati Pak Laksono ini fungsional sekarang ya. Yang wakili Pak Inspektur dari Polisi Pamung Praja, yaitu wakili Karo Hukum, beberapa daerah belum datang, PPKD sama belum datang juga. Yang kita tanya. Oke, sambil menunggu dari serta yang lain sesuai dengan agenda kita. Pada siang hari ini kita akan membahas terhadap pengelolaan parkir di wilayah pusat kegiatan olahraga Victoria hari ini. Seingat saya, satu bulan yang lalu pernah kita bahas di ruangan saya, juga hadir dari Kapolsek Sukarame dan Koramil. Koramil ini 3 ini kecamatan gitu ya, belum kecamatan. Ya, Jakarta Timur sama sekarang ya Pak ya, ada juga. Nah, terkait dengan masalah parkir di KRW Harim. Karena waktu itu ada isu bahwa parkir di sana itu selama ini kan ditunggangi apa alasannya lah, nggak tahu. Iya, jadi saya rapat kita di ruang asisten waktu itu untuk bisa lanjutin lagi dibahas di Olahraga. Nah, kita sudah dibagikan bahan oleh Dispora terkait dengan aset yang ada di WNI. Ini artinya bahwa berdasarkan SK Gubernur, aset yang ada di WNI ini ada sebagian kita diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengelolanya. Dan di dalam situ juga kawasan itu ada juga bangunan yang masih dikelola oleh OPD lain. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan kepada Kadispora yang dapat memberikan penjelasan kepada kami yang hadir, kira-kira apa permasalahan dan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Walaupun sebenarnya kami telah mendapatkan artinya bahan, namun lebih baik lagi kalau ada penjelasan lebih lanjut dari Kadispora. Itu kepada Pak Hannibal, saya persilakan. Nyanyi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun salam olahraga. Ya kita salam. Yang saya hormati Bapak Asisten 3 Pak Menerim selaku pimpinan rapat dan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih atas perkenan waktu Pak Asisten untuk hadir di sini memimpin rapat dalam rangka membahas pengelolaan parkir di
Pakon, bahwa pimpinan jadi Dispora ini tupoksinya mengurus masalah keolahragaan dan kepemudaan. Jadi dua. Di samping itu juga mengelola PAD bagian kecil gitu kan, PAD. Misalnya 100 berapa? 118 ada kita nih. Luni oi. Tapi itulah walaupun luni tapi ada juga kata ininya kan sumbangsihnya. Nah kemarin semua ada beberapa sarana olahraga termasuk hall ABC termasuk gedung Supamuda itu telah diserahkan pengelolaannya kepada Dispora. Nah, termasuk masalah pengelolaan parkir ya. Nah, parkirnya. Nah, tentu ini jadi persoalan ya ketika kita akan menindaklanjuti masalah parkir ini karena di situ banyak betul yang bersinggungan ya karena menyangkut masalah preman macam-macam lah gitu kan. Nah tapi karena ini adalah tugas sudah dilimpahkan kepada Dispora, kami mengambil langkah-langkah agar pengelolaan parkir di Pekor itu bisa tertib gitu Pak. Nah alhamdulillah ada dari pihak swasta ya, yang akan coba-coba mengelola. Tentu ada sharing PAD ini juga gitu kan. Nah oleh karena itu pada sore ini kita bertemu, kita rapat untuk mendengar kira-kira paparan dari pihak ketiga ini ya, yang rencananya mau mengelola masuk bukoi bani itu gajian lagi ya Allah gajian lagi lalu makan jadi kita udah jalan ya Bu. Jadi kita akan mendengar ya kan, apa rencananya pihak ketiga ini Pak pimpinan rapat Pak Dirjen. Kemudian rencana ini apakah menyalahi aturan nggak itu kira-kira kan. Kemudian apakah ada kontribusi PAD-nya untuk pemerintah daerah begitu. Nah, saya kira itu yang perlu kita dengar ya, nanti kita bahas ya. Kalau memang itu memungkinkan jalan, kalau memang kata hukum nggak bisa ya berbuat ya kan. Namanya kan kita ini negara hukum, jadi ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Walaupun baik maksudnya, tapi harus berdasarkan pada aturan-aturan. Saya kira itu pengantar sementara, jadi saya mohon kesempatannya nanti dari pihak PT PRA ini ya, menjelaskan kepada kita semua, menjelaskan kepada pimpinan apa maksudnya sesungguhnya ya, kira-kira itu apakah sistemnya seperti apa ya, mekanismenya seperti apa, tolong menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga nanti peserta rapat ini ya, pimpinan akan menilai ya, kalau memang baik ya, dan tidak menyalahi aturan ya, ada manfaatnya untuk pemerintah provinsi, tentu saya kira tidak ada masalah. Saya kira itu ya pimpinannya. Saya kira terima kasih sementara, saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Pora, Pak Ridwan. Selamat datang Bu Koi. Ya, tadi sudah mulai rapat kita dan menunggu kedatangan. Karena tadi dari Bapak sama keuangan kemarin untuk percepat ya dibuka saja berjalan menunggu. Jadi telah dijelaskan oleh Pak Kadis Pora bahwasanya
di Kawasan Halim ini kan telah dikelola oleh Dispora. Nah, oleh karena itu kan di situ kan ada potensi untuk banyak parkir, terutama selama ini mungkin sudah ada ya yang melakukan pemungutan, tapi tidak jelas. Sekarang mau tertibkan karena sudah dilimpahkan oleh Pak Gubernur pada Dispora sebagai OPD yang mengelola. Nah, terkait dengan itu tadi saya jelaskan juga oleh Dispora bahwasanya ada pihak ketiga dalam arti yang melakukan penawaran untuk mengelola parkir. Nah, mungkin nanti saya minta dengan Bapenda, sudah itu nanti BPKAD, biara hukum, apakah sesuai dengan perda atau peraturan-peraturan yang lain, boleh apa tidak bahwa parkir itu dikelola oleh pihak ketiga. Itu saja. Terus ada jumlah parkir lain-lain, bisa atau tidak berdasarkan aturan. Mungkin itu saya minta dengan Bu Koimah dulu lah, ya, untuk memberi penjelasan kepada kita terkait dengan parkir ini kalau dikelola oleh pihak ketiga, apa bentuk pengelolaannya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan rapat yang terhormat, saya mohon izin sebelumnya, mohon maaf datang terlambat karena tadi ada rapat di Dinas Kehutanan. Jadi dari sana selesai sudah hampir menuju rapat ke sini. Jadi saya mohon maaf. Untuk ini semua, ketika kami mendapat undangan bahwa di sini ada pengelolaan parkir di daerah PKO RW Halim yang selama ini sudah dikelola oleh Dispora, tapi pada saat ini akan diserahkan ke pihak ketiga, yaitu pengelolaan parkirnya. Kalau berdasarkan dari peraturan Perda nomor 14 ya Kia, itu memang ada aturannya dan itu bisa dilihat itu dapat tidak menyalahi aturan. Tinggal bagaimana komposisinya ketika itu berkaitan dengan Pemda Kota Madia. Karena daerah PKO RW Halim itu dapat kita pahami bersama bahwa itu ada di Kota Madia juga. Jadi dalam hal ini bagaimana aturannya yang kita pakai untuk ketika itu berkaitan dengan Kota Madia Bandar Lampung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Jadi tadi sudah jelaskan dengan Bu Koimah bahwasanya berdasarkan peraturan yang ada, sepertinya untuk dikelola oleh pihak ketiga kerjasama dengan artinya ke Dispora memang diperbolehkan. Nah, sekarang dari Badan Keuangan Daerah dulu. Ini Pak, sini Pak Medi. Yang belakang keuangan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Asisten Kang Umum, Pak Tri, Inspektor Pak Pak Hannibal, yang saya banggakan, Dispora. Bapak Ibu sekalian sahabat yang saya hormati, pertama mohon maaf Pak Kaban tidak bisa menghadiri ya, karena ada kegiatan lain diwakilkan oleh saya. Terkait dengan pengelolaan oleh pihak ketiga dalam pengelolaan parkir ini, kalau berdasarkan aturan pertanyaan Pak Asisten tadi, kita berpedoman pada Permendagri 19 tahun 2016 itu ada beberapa macam tipe pemanfaatan aset.
itu ada satu sewa, kemudian pinjam pakai, tukar apa namanya, kerjasama pemanfaatan, kemudian bangun serah guna serah bangun, terakhir kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, dalam hal ini yang mendekati kalau menurut saya adalah kerjasama pemanfaatan. Tetapi tadi sebelum saya rapat ke sini saya sekilas baca, emang sedikit rumit Pak Kadis Pora. Jadi kalau kerjasama pemanfaatan itu yang pertama jadi hal pokok apa penentuan pihak ketiganya itu adalah dengan lelang atau tender. Kemudian kita harus melakukan penilaian terhadap proyeksi berapa sih yang nilai wajar dari kerjasama ini terkait dengan pemanfaat. Yang kedua, pihak ketiga itu ada kewajiban ada namanya kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Nah, kemudian plus nanti dari hasil penilaian itu gubernur itu membentuk tim untuk melakukan penelitian hasil penelitian itu untuk menentukan sebelum ditetapkan oleh gubernur, menentukan nilai tadi itu apa namanya kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Jadi perjalanan panjang saya sudah fotokopikan kalau mau dipelajari. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah yang kita putuskan apakah itu masuk dari bagian pengelolaan aset. Selain apa yang tadi disampaikan Bu Imah bahwa mengacu kasusnya rumah sakit ya Bu ya, kaitannya dengan Bandar Lampung parkir itu. Kalau Bandar Lampung rumah sakit itu dulu sudah saya sampaikan seperti ini, tapi sepertinya mereka langsung menunjuk itu. Tapi terserah, memang kewenangannya ada di pengguna itu yang pengelolanya. Nah, mungkin yang kita tentukan itu Pak Asisten bahwa apakah itu masih bagian dari pengelolaan aset atau bukan. Kalau dia masuk di dalam ketentuan pengelolaan aset, ya kalau kita ngomong aturannya itu. Jadi yang kita tentukan. Tapi kalau bukan, ya silakan seperti rumah sakit gitu, nunjuk aja kerja cuma pakai perjanjian saja kalau saya waktu itu saya pelajari. Gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi Pak Medi tentang pengelolaan aset dari sisi asetnya, kenapa masuk pengelolaan aset atau tidak. Dalam masalah di aturan itu kita kembali lagi ke masjid umum kemarin kan, kalau kita punya ini parkir kan bisa kita tarik kan, kan gitu. Jadi, undang-undang ya. Iya, yang kena yang kita bagi ke kota itu kalau menurut di sini Pak itu pajak parkirnya. Iya. Pajak parkirnya itu bisa 30%. Iya. Nah itu yang kita Iya. kembalikan ke kota. Enggak maksud satu kan ya, pajak parkir ini kan kenanya 30% itu manakala kalau dia dilaksanakan oleh pihak ketiga. Tapi kalau dikelola sendiri oleh dinasnya nggak kena kan? Ya, ya. Nah, jadi tentuan di masalah pajak retribusi itu memang pajak parkir itu untuk Pemda provinsi boleh ada masalah seperti pembatasnya. Nah kalau dia boleh pasti kan itu kena aset Pemda kan? Gitu. Nah, coba saya sekarang dari Biro Hukum. Nah, coba saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, sebelumnya mewakili Biro Hukum karena kebetulan dari TKW ada tamu dari Sumatera Selatan begitu juga dengan
terkait masalah pengelolaan perparkiran tadi. Yang pertama terkait masalah yang disampaikan oleh Bapak tadi memang betul Pak, terkait untuk pajak parkir ada kaitannya juga dengan Kota Madia. Nah, cuma dalam hal ini mungkin kalau bisa kami sarankan sebaiknya kita minta pendapat dari BPK, karena terkait masalah parkir yang tempo hari kita harus memenuhi akhirnya kita harus membayar kepada Pemda Kota Madia itu ada beberapa maksudnya kita juga melakukan konsultasi dengan beberapa ahli-ahli hukum, ternyata di situ double pajak, artinya pihak ketiga sudah dikenakan pajak penghasilan, ternyata ya mungkin karena semuanya ada di kita juga pada dasarnya, akhirnya kita juga pihak ketiga juga bayar ke Kota Madia. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah itu keterkaitan dengan pajak parkir, ya kami menyarankan untuk berkoordinasi dengan pihak BPK atau BPKP. Nah, ini kaitannya kami tempoh hari itu semuanya dari KPK agar kita mengembalikan atau membayar ke pihak Kota Madia itu terkait seperti itu. Cuma dalam waktu itu kita penjelasan kita tidak menjelaskan bahwa hal itu bahwa pihak ketiga juga sudah dikenakan pajak atas penghasilan, jadi kan kalau pajak nggak mungkin bisa double seperti itu. Kemudian terkait dengan apa yang disarankan dari Pak Medi tadi memang seperti itu Pak, yang memungkinkan memang kerjasama pemanfaatan terkait masalah kerjasama pemanfaatan ini, ya itu tadi prosesnya harus melalui tender dan juga sebelumnya juga karena terkait masalah perparkiran ini. Tupoksi yang terkait masalah perparkiran ada pada Dinas Perhubungan, mungkin untuk penilaiannya terkait masalah kelayakan atau penilaian segala macamnya itu harus dari Dinas Perhubungan Pak. Kemudian karena ini kalau pun nanti bentuknya kerjasama, artinya di sini kita masuk ke kerjasama daerah. Sekarang ini sedang disusun terkait keputusan gubernur tentang pembentukan tim koordinasi kerjasama daerah. Jadi seluruh kerjasama daerah, bentuk kerjasama daerah termasuk dengan daerah ataupun dengan daerah dengan pihak ketiga nanti dikoordinir oleh Biro Tata Pemerintahan Perda, karena tupoksinya ada di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya saya rasa itu dulu Pak, sambil kita melihat di mana nanti modelnya seperti apa gitu, bentuknya sistem pengelolaannya seperti apa, nanti kita bisa bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Inspektur dulu lah. Inspektur. Itu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribun. Terima kasih juga dapat asisten, Pak Eksploran dan teman-teman semua. Di sini kami di dalam sektor pengawasan, memang pertama itu memang dasar dulu lah, itu udah ada boleh. Dan di sini jangan sampai jadi seperti rumah sakit ini. Jadi rumah sakit terakhir Inspektur sama hukum ke atas sebagai apa itu, bahwa kita disuruh bayar ke kota, itu masalah. Jadi kewenangan perwakilan sesuai dengan undang-undang hanya kota kabupaten halnya. Jadi kita diminta kemarin untuk membayar pajak ke kota. Udah sebelum saya kata lagi tuh. Yang kedua di sini juga kami lihat juga jangan sampai terjadi memang tadi sudah Pak Bedadi Pak Pimpinan bahwa kita dalam menentukan mitra katanya harus melibatkan bawah lah, biro FB lah, lelang lah, minimal 3 rekanan yang harus dilihatnya. Bagaimana supaya aman kita jadi kita udah segala proses kita harus lakukan saya katakan. Jadi minimal harus 3 rekanan yang kita lihat. Yang lagi di sini kita ada juga tadi kita belum mendengar paparan dari rekan kita belum nih. Bagaimana lah katakan dia.
Yang pasti kita jangan sampai melanggaran Murawi lah katakan. Karena ini perwakilan memang apa diwayang-wayang ya Pak Edi ya. Ada premannya segala macam ada, tukang budonya ada. Jadi lengkap lah itu ya. Masih ada Pak Jalan ya, Pak Edi Pak Jalan ada. Pak Jalan masih ada itu. Ada lagi. Oh itu udah ada tuh. Komplek lah gitu lah. Jadi sini saya kami dari Inspektorat, kami mendukung sepenuhnya katakan. Dengan data tadi, jangan sampai salah dasar kita gitu. Apalagi tadi sudah ada lagi keluar tadi, kalau di kelas tadi lebih enak gitu katakan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Pak Penda, DPKD, Hukum, Inspektur, Inspektorat sudah menyampaikan semua terkait dengan parkir di masalah parkir yang di PKW hari ini. Kalau kita lihat untuk dikelola di pihak 3 itu ya bisa lah, bisa di apa namanya Masjid Murug pihak 3, kota juga di jalan-jalan pemuda kan pihak 3. Cuman ya saya lebih ingat itu benar kata Pak Medi tadi ya, itu ya harus dilelang kan gitu. Nah tadi maksud saya sini Pak, mohon maaf nih Pak Gadis, saya menarik itu terkait masalah ini mau dilaksanakan oleh pihak ketiga. Menurut saya sebaiknya dari Dispora itu punya hitung-hitungan dulu, kan gitu, punya hitung-hitungan gini. Ya kan kita baru awal sudah mulai melaksanakan untuk pihak ketiga. Dasar kita apa kok masuk pihak ketiga gitu. Nah, kita hitung-hitungan dulu. Kalau kita yang mengelola rugi misalnya kan, kalau kita yang mengelola sendiri misalnya dapatnya cuma 1.000. Tapi kalau pihak ketiga yang mengelola dapatnya 1.500 kita. Nah, kan gitu. Nah, dibuat kajian dulu, hitung-hitungan dulu. Jangan langsung ini kan ada takutnya khawatir kita ada masalah di belakang di kemudian hari kan. Pada hari pertama kita langsung memang kita nggak punya personil bagaimana. Nah itu maksud saya, dibuat dulu hitung-hitungan gitu, dibuat dulu analisisnya kajiannya. Nah sehingga pada saat ada pemeriksaan ini kenapa ini tuh kita juga belum tahu potensinya berapa, ini udah masuk yang ketiga. Nah saya khawatir di belakangnya, jangan juga kita bukan berarti saya takut ada yang main di belakang, enggak ada yang itu, enggak saya ini kan ya, tapi kan paling enggak kita punya dulu itu hitungan kita gitu ya. Kalau kita sudah melaksanakan uji coba 1 bulan atau 3 bulan, ternyata dapat cuma ya 5 juta misalnya, nggak bisa ini. Tapi kalau pihak 3, nah Pemda dapatnya 7 juta, 6 juta, nah kan itu. Nah artinya maksud saya gini, manakala itu diperiksa oleh pihak-pihak lain, ya kan udah punya coba, punya hitungan gitu. Iya, nggak bisa kami melaksanakan itu karena kami misalnya nggak ada apa namanya tuh. Nah itulah apa nggak tahu saya ini ya. Karena harus pakai itu. Nah kita pun nggak punya Pemda, misal kan. Tapi kalau Pemda punya ya bisa ya. Kita cari itulah. Ini itunya apa namanya maksud saya kan. Jadi jangan langsung pelur. Ini kan pihak kita sudah nawar saya lihat kan. Nah itu lucu ini. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya masalah pada parkir yang ada di WH Halim ini udah kewenangannya Dispora. Udah kewenangan Dispora. Jadi Dispora inilah yang artinya yang menentukan mau dikelola sendiri atau pindah pihak ketiga, karena sudah dilimpahkan oleh Pemda kepada Dispora. Jadi Dispora lah yang menganalisa apa langkah-langkah yang bertempuh. Jadi dalam forum ini kita hanya memutuskan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga, gitu ya. Nah, bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga kerjasama. Masalah tadi yang ke kota ada 30%, pengalaman kita di kemarin
itu memang aturannya begitu karena berdasarkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga itu memberikan 30% kepada pemerintah kota Bandar Lampung. Mungkin itu Pak Kadispora, artinya rapat kita pada siang hari ini nggak banyak panjang ini kan? Iya, nggak banyak panjang, hanya menentukan boleh apa enggak ini berdasarkan pihak ketiga. Dalam aturan boleh, gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, monggo, silakan Kadispora belajar lagi. Lelang, ya kan? Nah, dalam lelang itu tentu artinya kita, saya katakan tadi, jangan baru pertama kita sudah nyerah, kan gitu. Itu hitungan dulu. Jadi Kadispora itu punya hitungan. Saya bilang tadi jelas lagi lah. Kalau kita laksanakan sendiri pemungutannya, pengelolaannya, kita dapat duit kecil. Kenapa? Karena kita nggak punya ininya, pintu gitu. Nah, misal, ya kan? Banyak bocornya malah, kan? Iya, 1.000 yang stok bekas, 5.000-nya ngalir kemana-mana, kan? Begitu misalnya. Tapi paling enggak, artinya sudah perlu buat dulu. Ini fakta loh, gitu kan? Nah, yang ketiga, sekarang nggak mampu kita ngelola sendiri, karena sedikit dapatnya, kecil dapatnya harus pihak ketiga. Dan karena artinya maksud saya, manakala kita ditanya oleh pihak ketiga, kenapa Anda langsung melaksanakan pihak ketiga, gitu. Kita sudah punya jawaban yang telah kita lakukan. Mungkin itu Pak Kadispora. Ini saya, kalau ada tambahan dari Pak Kadispora, silakan. Ya, makasih Pak Presiden. Jadi terhitung pengeluaran parkir itu diserahkan bangunan kepada Kadispora. Sebetulnya kan sekolah kan sudah mengkajinya. Ya, kita tahu semua lah kalau barang yang diurus sama pemerintah sama diurus swasta ini kan pasti beda ya, kan? Banyak ininya, banyak bocor. Kemudian akor itu kan sebelum kita kelola, memang ada kelolanya. Iya. Tapi ini apa namanya, kerajaan yang nggak resmi antara ada dan tidak ada. Beli selanat sapu gedung ada semua kan. Ya. Kita ngatur, dia orang juga ngatur kan. Jalannya, nah makanya kita berpikir sudah kalau tiga kan rugi sendiri, kira-kira kayak gitu kan. Makanya kita coba seperti itu, karena kita sudah coba kan, ternyata banyak gangguan-gangguannya, ya kan. Pertama, ya mereka yang patri kan dia tahu tuh, malah dia nyebut orang segala macam. Kalau dia berada pada depan, saya bisa menang lawan dia. Kalau dari belakang, nanti kerok, saya nggak punya mata belakang. Cup, maka dari belakang, nah kerok saya kan. Iya, kalau depan masih bisa nanti sebuah nilai. Nah jadi saya oleh karena itu saya berkeinginan, karena ini sudah diserahkan kepada Kadispora, supaya pengelolaan parkir itu efektif gitu. Jadi ada hasilnya lah gitu kan. Kalau selama ini kan nggak masuk kan, hanya gedung ya sama parkir. Nah, yang menikmati itu adalah ya preman itu, bukan preman aja, macam-macam. Dari mencoba nih ya om, mengakui om. Nah, ada juga gitu kan. Jadi sebagai orang juga gitu kan. Makanya saya pikir udah serahkan sama ketiga lah gitu kan. Biar kalau pihak ketiganya kan, biar dia tanggung sendiri dia kalau rugi dia gitu kan. Yang penting tiap bulan tuh setor sama tunda gitu kan. Itu loh pemikiran saya kan. Ya, nama dikit-dikit kan. Lumayan main. Saya kira itu pemikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tadi. Jadi dari awal kita bahas, kita sampaikan tadi dari benda, biro hukum,
kita hadiri, bahwasanya itu bisa ditolak dan tidak. Cuman tapi dari Pak Medik bahwa masalah itu harus rela. Saya juga ingat masalah rela itu di kota dulu salah satu yang mengangkat itu kan karena rela untuk kota. Artinya kalau mau rela ya rela monggo. Sama kan relanya oleh Dispora kan, gitu. Betul lah Dispora itu Dispora ini sendiri. Karena ini kan udah kenal Dispora ini, udah kenal Dispora, mutlak udah kenal Dispora. Nah, bagaimana salah relangnya ya lihat ya aturannya kan, nah gitu kan. Apa-apa aja yang harus disiapkan oleh pihak ketiga kan gitu. Nah, terus bagaimana pembagiannya semuanya itu semua. Nah, hanya saja maksud kita rapat pada siang hari ini untuk memutuskan boleh atau tidak itu dikelola kerjasama dengan pihak ketiga, kan gitu. Nah, nyata itu boleh, kan gitu. Cuman bagaimana mekanismenya karena untuk ininya, nah jangan diaturan. Dan saya minta kepada Dispora karena ini udah dikelola Dispora, jadi menjadi tanggung jawabnya Dispora, kan gitu. Sama dengan Pak Penda kan, sama dengan Biro Aset yang punya retribusi aset itu. Jadi bentuk aja dilelang gitu. Nah, karena kalau nanti kita yang ngelola, rasa-rasanya masuknya nggak banyak amat gitu kan, kita tidak ketiga. Dan monggo aja. Nah, monggo aja dengan analisa apa kan, apa saja persyaratan yang ketiga itu monggo. Tetapi misalnya Dispora, udahlah selesai kita lelang satu aja, ya terserah. Kita nggak punya kewenangan itu, karena kewenangan ada di Dispora gitu kan. Ya, sebenarnya untuk minimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau dia harus lelang, ya lelang. Ini jangan tunjukkan langsung. Nanti kalau tunjukkan langsung ada apa? Tapi maksud saya lengkapi dokumen-dokumennya apa-apa saja yang harus disiapkan oleh pihak ketiga itu dan bagaimana pembagiannya, itu kan bagaimana. Termasuk nanti kalau di itu ada pajak untuk kota, kan itu bagian untuk kota 30%, jangan soal seperti apa namanya masjid umum mulu kan gitu ya. Masih ada, kalau masih ada yang mau sumbang silakan. Izin Pak Brigadier, kalau saya sih kalau sudah ada PTP di sini, coba aja paparkan dulu. Paparan dulu sudah ada dulu. Jadi gini loh, bukan nggak mau ketemu Parin, kan gitu. Sekarang tuh maunya kita juga nggak tahu maunya Dispora atau apa. Saya bukan nggak mau punya laporan beliau, tapi maunya Dispora itu apa sih? Ininya kan syarat-syarat itu apa dulu? Misalnya harus ini, harus itu. Lalu melaporkan. Janganlah nanti Yang kedua sama saya juga masalah paket yang buat Dispora yang buat. Iya. Ini sebenarnya berapa potensinya kira-kira itu? ini kewenangan mutlak Dispora, kan itu. Jadi nggak perlu artinya apa namanya memanfaatkan dengan kita juga nggak tahu Dispora ini marah gitu ya. Izin Pak dari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan ingin menyampaikan bahwa memang apa yang disampaikan Pak Kasih tadi benar sekali, bahwa saya 3 bulan di sana, hampir 3 bulan ini di Palu BDD memang sangat sulit sekali dalam penataan ini. Kebetulan untuk kuliner dan untuk mainan sudah kita coba Pak, kita tata, kita koneksi dengan KPP, teman-teman dan sebagainya. Ini sudah rapi, kalau hari Minggu sudah kita bawa masuk semua. Nah, tinggal sekarang parkir ini. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau melalui Pak Domdaji. Beliau sudah melaksanakan kegiatan parkir ini di rumah sakit Kanan. Nah, ngobrol-ngobrol lah, saya ngeluh sedikit istilahnya bahwa di sini kan susah sekali. Kebetulan memang mohon maaf kami bekerja ini belum ada modalnya, jadi untuk membeli ini segala macam dan nah kebetulan
Beliau menjawab dengan catatan beliau ada di bawah kita, jadi nanti bunyinya pemungut parkir, bukan pihak ketiga Pak. Itu tadi yang sudah kita jawab. Pihak ketiga saya nggak berani. Pasti di balik itu saya pasti berlindung, saya pasti diancam. Saya nggak mau apapun, saya udah nggak berani. Kalau saya udah itu pihak ketiga, ketika saya ambil ya, kalau udah pihak ketiga, PT VIP saya menyatakan tidak berani. Kalau saya bekerja untuk atas nama Dispora, terus nanti bentuk kerjasamanya diatur oleh Dispora, kami siap membantu untuk peralatan dan lain-lain. Pembagian dan lain-lain kita ikutin sesuai aturan. Tapi kalau saya berdiri sendiri, di belakang itu terlalu banyak yang harus saya hadapi. Dari depan masih enak, dari belakang kanan kiri atas bawah udah habis. Saya tidak akan berani lah. Awal ceritanya saya dengan Pak Idri, saya ya dari ngobrol terus katanya ada pengelolaan parkir. Nah, kita baru ngobrol-ngobrol lah. Setelah kita ngobrol, kita berani, tapi di bawah naungan Dispora. Kalau berdiri sendiri saya tidak berani. Saya untuk mengatur tim di situ berapa, kata Pak Kadis, banyak orang yang terlibat di sana. Dari kalangan apapun ada semua, dan saya tidak akan berani. Nah, kalaupun itu terjadi, saya tetap apapun bentuknya, ada penggajian, ada untuk penataan itu parkir dan itu semua terlibat, itu saya juga tidak akan berani langsung gaji. Saya tetap harus di bawah UPTD Dispora yang selama ini atau Dispora sendiri yang untuk mengelola di PKWR. Itu sih tadi membias jadi pihak ketiga. Sedangkan saya tidak pernah bicara sama Pak Edi. Kebetulan saya ketemu 2 kali sama beliau. Saya baru sekali ini, jadi belum ada sempat kita bicara. Tapi kalau saya di bawah naungan UPTD atau Dispora, saya siap untuk support, mau peralatan yang namanya e-parking, mau bentuknya kayak apa, mau di rumah sakit, mau di mall-mall dan lain-lain, kita siap. Tapi dengan catatan, bukan pihak ketiga. Kalau pakai pihak ketiga, saya terlalu rumit banget, nggak berani. Apapun tindakan saya harus menghadapi itu, saya nggak berani. Lebih baik saya, itu tadilah bahasanya, wah saya nggak nyaman. Saya nggak nyaman kalau misalnya nanti keluar, oh ini tuh yang punya itu, oh, udah saya nggak berani, karena risikonya terlalu panjang sekali. Gitu. Nah, terus lanjut Pak, sambil enak diskusi Pak ya. Oke, saya kira itu Pak penjelasannya, pertemuan kita dengan beliau seperti itu. Intinya, kalau masih tidak memakai ini, kita sangat susah sekali untuk mengatur itu parkiran. Karena seperti yang dituangkan dalam perda kita bahwa per jam itu hitungannya berapa ratus orang yang akan saya pakai untuk menghitung itu nanti. Setiap orang satu ngitung jumlah jamnya, jam masuk sekolah. Paling efektif juga harus pakai parking. Sementara kita tidak diberi modal untuk membeli itu. Itu Pak pimpinan, terima kasih. Saya tambahin ya Pak ya, sedikit ya. Mungkin karena kita diskusi ya, pengkajiannya. Karena di undangan rapat itu memperhatikan proposal dari PT Pera Internusa. Berarti kalau di sini ada proposal berarti ada pihak ketiga. Maka ini berkembang jadi pihak ketiga. Tapi kalau tadi undangannya itu dari Dispora, kita akan berarti dari Pemda. Ini yang saya lihat ya Pak. Ketika kita duduk di sini. Tapi setelah ini berkembang, kita rapat, kita diskusi, Bapak ternyata tidak sanggup untuk berdiri di PT Pera. Ya, berarti kembali ke Dispora. Ketika kita kembali di Dispora, kita tidak bicara pihak ketiga dan tidak bicara masalah Pemda Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Berarti kita mengikuti di Perda nomor 14 tahun 2019. Kita berpikirnya untuk pemeriksaan ya Pak. Ya, kita tidak berpikir lagi yang lain dulu. Ketika kita mengikuti di Perda nomor 14 tahun 2019, di sini ada kekhawatiran saya bahwa tarif retribusi tempat khusus parkir yang saya baca di sini ini sangat minim karena motor hanya 1.000 2 jam per jam. Lalu kendaraan roda 3 atau roda 4 2.000 di 2 jam pertama. Nah, ini akan terlihat di bonggol parkir. Kalau di bonggol parkir itu 1.000,
orang kita suruh bayar 2.000, ngamuklah dia, Iya. ramelah dia. Nah, jadi di sini saya kasih masukan. Ketika di perda seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ketika itu tidak bicara pihak ketiga. Itu masukan dari saya. Oke ya. Makasih ya. Oke, terima kasih. Jadi kan gini, apa yang katakan Bu Kaiman ini kan ada suratnya juga dari pihak ketiga, ini kan penawaran. Ya, dengan kan. Itu berkembang bahwa kalau untuk pihak ketiga tangan sanggup. Ini maksudnya gini, saya ulangi lagi. Rapat kita sore hari ini akan menentukan apakah parkir ini bisa dilaksanakan kerjasama pihak ketiga. Kan boleh, ya boleh. Tetapi berkembang kalau pihak ketiga nggak sanggup, akan bekerja di bawah UPTD. Kalau itu yang dilaksanakan nggak rekomen kami. Ya, harus lanjut. Iya, terserah sama anda. Kami mengatakan, ya karena aturannya kalau bukan kita yang ngelola, ya pihak ketiga, kan gitu. Dan bicara OPTD atau Dispora maupun pihak lain, ya kami tutup mata aja, tutup mata, tutup telinga, dan gitu. Tadi kan tarifnya cuma 1.000 dengan 2.000. Nah, tapi kalau kamu narik lebih dari situ, melanggar perda, ya ininya maksudnya hukum kan? Gitu. Boleh ya. Ya. Jadi itu kira-kira kita nggak apa namanya, misalnya OPTD udah kami memanfaatin itu ya silakan aja, bukan kata saya yang boleh enggak. Iya, karena kalau di kita OPD yang melaksanakan kan nggak mungkin, kita nggak punya dana, nggak punya untuk beli barang, nggak punya, kami mau masih silakan aja. Tapi bukan keputusan rapat itu, bukan keputusan rapat dan bukan aturan kan itu, membolehkan itu. Iya, nah itu Pak Kadis. Ya, makanya saya bilang tadi kalau kita bicara pihak 3 kata Pak Media sekarang data ini, maka kita nggak perlu tadi saya katakan nggak perlu pihak 3 itu masyarakat ini enggak, kita termasuk di dalam situ karena itu ranah OPD-nya kan gitu. Nah, kan mungkin itu ininya ya. Selesai itu ya. Ya. Jadi kembali ke Ya. Udah bukan rahasia umum lagi. Ya. Nggak ada yang berani lah. Saya yakin nggak ada Ya. yang berani. Yang berani terus kita Karena ini pendapatan bupati daerah untuk berhati-hati, kelola dengan baik, jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari. Artinya terkait dengan 3 bulan hari. Sesuai aturan itu kalau kita yang mau mengumpulkan ya 3 boleh. Tapi kalau misalnya ada lain-lain ya kami tidak menyebutkan tulis itu. Kami juga menyadari bahwasanya tanah kita terbatas, tapi itu saja artinya mana baik ya mana baik. Artinya kalau mau aman sih ya 3 kan gitu, aman. Aman di luarnya tidak aman sekali. Itulah pelan-pelan ya. Ya. Ketika itu sudah memang ada pihak ketiga, itu kan di sana kita di sana insya Allah bisa didapat. Kan di sana yang ada pengelolaan, diajak kerjasama atau apa gitu. Apa itu kan di lapangan. Nah, itu yang Makanya kita pernah diparkir, saya pernah diparkir. Iya. Pertama dia, 7 tahun saya di sana. Kelamaan, oh ya. Oh itu tetangga ada di pasar. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya tutup akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.